Hujan mengguyur kota Seoul malam itu. Langit gelap seperti sedang meratapi sesuatu. Di sebuah kamar sempit sebuah kos di Mapogu, Kang Ji-won, pria berusia 28 tahun, menatap layar laptopnya dengan mata lelah. Ia bekerja sebagai kurir makanan di siang hari, pekerja gudang di malam hari, dan sisanya ia gunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang tak pernah selesai, sistem distribusi makanan otomatis. Bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menghindari tragedi yang sudah lama menghantuinya, kematian adiknya karena kelaparan bertahun-tahun lalu. Kehidupan membuatnya keras, tapi justru ambisi sederhana itulah yang membuatnya bertahan. Malam itu, ia menekan tombol run program pada aplikasi buatannya, sebuah sistem yang mampu menghitung kebutuhan makanan masyarakat, memprediksi bencana, dan mengatur distribusi secara otomatis. Tiba-tiba, layar laptopnya menyala terang, terlalu terang. Kenapa? Suara listrik mendesis, angin menderu, dan sebuah pusaran cahaya terbentuk tepat di hadapannya. Sebelum sempat mundur, tubuhnya tersedat masuk. Ia berteriak, tapi tak ada suara, hanya gelap, dan kemudian bau tanah basah, jerami, dan darah. Saat Ji-won membuka mata, ia mendapati dirinya tergeletak di sebuah ladang kering penuh retakan. Matahari membakar kulit. Di kejauhan, sekelompok orang tampak menggotong tubuh seorang pria kurus yang pingsan. "Air, tolong air," bisik beberapa orang. Ini bukan Seoul, ini bukan Korea modern. Ini Korea era Joseon, masa kelaparan Agung Timur, periode paling kelam dalam sejarah, abad ke-17. Ji-won menelan ludah. Kenapa aku di sini? Sebuah panel hologram transparan muncul di depan wajahnya. Apa? Ji-won hampir gila. Seakan itu belum cukup, seseorang menepuk bahunya. Seorang gadis, lusuh, rambutnya kusut, wajahnya kotor, namun matanya jernih seperti embun. "Gwenchanayo, Anda terlihat tersesat." Suara lembut itu membuat Ji-won terpaku. Gadis itu tersenyum meski tubuhnya lemah. Namanya Yeonhwa, anak perempuan seorang penggali sumur yang meninggal karena kelaparan minggu lalu. "Kau lapar atau butuh tempat berlindung?" Pertanyaan sederhana itu menusuk hati Ji-won. Ia yang datang dari masa depan justru ditawari bantuan dari seseorang yang hampir mati kelaparan. Warga desa akan mati dalam 72 jam jika tidak ada asupan makanan. Hadiah jika berhasil. Peta wilayah. Akses fitur konversi bahan pangan. Kenaikan level pengguna. Ji-won merogoh sakunya. Tidak ada smartphone, tidak ada dompet. Hanya sebuah kotak plastik berisi bekal makan malamnya tadi, ayam goreng dan nasi. Ya Tuhan, cuma ini. Benar-benar ironis. Namun ketika ia membuka kotaknya, sistem memindai. Ji-won terperangah. Serius bisa? Ia menekan ya. Kotak makan itu bergetar, cahaya membentuk kabut putih, dan dalam sekejap, di tanah terbentuk 20 bungkus makanan panas, tercium aroma ayam renyah yang luar biasa. Yeonhwa menatap makanan itu seolah melihat keajaiban ilahi. Ini makanan dewa? Orang-orang desa mulai berkumpul. Mulanya ragu, tapi saat mencicipi makanan itu, tangis mereka pecah. "Aku sudah 3 hari tak makan. Ini enak, sangat enak. Siapa kau, orang muda?" Ji-won tak bisa menjawab. Ia hanya tahu satu hal. Ia telah menjadi harapan baru di masa kelaparan terburuk sejarah. Kabar makanan ajaib menyebar cepat. Dalam hitungan hari, desa itu berubah menjadi titik harapan.
Tapi harapan selalu mengundang bahaya. Datanglah Gisa Byun Taijin, pejabat lokal korup yang memungut pajak beras berlebihan hingga warga kelaparan. Wajahnya dingin, penuh keserakahan. Jadi, kau anak muda yang bisa menciptakan makanan? Nada suaranya seperti pisau. Jiwon tahu masalah besar sedang datang. Taijin memerintahkan pengawal untuk menangkapnya. Siapapun yang bisa menciptakan makanan seperti itu pasti memiliki hubungan dengan iblis. Yenwah memeluk lengan Jiwon, gemetar. Lari, mereka akan membunuhmu. Jiwon hendak mundur, namun sistem muncul. Peringatan, ancaman tingkat menengah terdeteksi. Aktifkan mode perlindungan, YT. Jiwon menekan ya. Mode perlindungan barikade pangan. Tanah bergetar. Tumpukan karung beras dan gandum terbentuk seperti dinding raksasa, menghalangi para pengawal. Semua melongo, bahkan Yenwah tertegun. Ini kekuatan apa? Jiwon sendiri tak percaya ia berhasil. Namun Taijin menatapnya dengan mata penuh dendam. Aku tak akan membiarkanmu mengusik kekuasaanku. Dan hari itu dimulailah konflik besar antara penyelamat dan penindas. Sistem memberi misi selanjutnya. Kekeringan akan membunuh desa dalam 10 hari. Jiwon memutar otak. Ia ingat bahwa di masa modern, hidrologi selalu menjadi kunci. Dengan sisa energi sistem, ia memindai tanah. Ternyata, di bawah desa ada sumber air besar yang belum tergali 40 meter. Yenwah, kau bilang ayahmu dulu penggali sumur? Gadis itu mengangguk pelan. Bantu aku, kita akan menggali sumur baru. Warga ikut bergotong royong meski tubuh mereka lemah. Setelah 2 hari penuh keringat dan air mata, muncul semburang air jernih dari perut bumi. Warga bersorak, Yenwah menangus bahagia. Jiwon merasakan sesuatu menusuk hatinya, sebuah emosi yang telah lama ia kubur. Bahwa ia bisa menyelamatkan orang, bahwa ia punya arti. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Di tengah malam, saat desa terlelap, pasukan Taijin menyerbu diam-diam. Mereka membakar rumah-rumah, menangkap warga, dan mencari Jiwon. Yenwah terbangun oleh jeritan. Jiwon, pasukan Taijin datang. Jiwon menatap layar hologram yang muncul. Akses fitur baru tersedia, dapur darurat, kapasitas 500 porsi per jam. Ia mengaktifkannya. Sebuah bangunan kecil dari cahaya muncul. Di dalamnya, mesin berputar menghasilkan makanan instan dalam jumlah besar. Orang-orang yang melarikan diri ke sana diberi makan dengan cepat sehingga mereka memiliki tenaga untuk bertahan. Namun, Taijin menemukan mereka. Menyerahlah Jiwon, atau aku akan membakar desa ini habis. Jiwon maju. Jika kau butuh makanan, aku bisa bantu, tapi lepaskan warga. Taijin tertawa. Apa aku terlihat butuh belas kasihan? Aku butuh kekuatanmu, kepatuhanmu. Ia mengangkat pedang ke arah Yenwah. Serahkan dirimu, atau gadis ini mati. Jiwon tak punya pilihan. Ia mengangkat tangan, menyerah. Tapi Yenwah berteriak, "Jangan, kau tak boleh." Terlambat. Para pengawal mengikat Jiwon dan membawanya ke markas Taijin. Di penjara bawah tanah, Jiwon ditempatkan di ruangan lembab dan gelap. Sistem muncul dengan pesan berbeda dari sebelumnya. Waktu ini bukan hanya masa lalu, ini adalah titik kritis sejarah. Jika desa ini hancur, masa depan, termasuk kehidupanmu, akan musnah. Jiwon gemetar. Kenapa aku? Kenapa sistem memilihku? Sistem menampilkan rekaman hologram. Saat adiknya sekarat, Jiwon berjanji akan menciptakan dunia tanpa kelaparan. Tekadmu melampaui waktu, kata sistem. Kau dipilih karena hatimu. Tiba-tiba,
Tembok penjara bergetar. Yanwah muncul dengan memar di wajah, napas terengah-engah. Jiwon, aku datang menjemputmu. Bagaimana kau bisa masuk? Namun, sebelum Yanwah menjawab, sebuah suara berat terdengar. Sangat mengharukan melihat dua anak bodoh ini. Taijin muncul, membawa pasukan. Ia membuka gulungan kuno di tangannya. Simbolnya aneh, bercahaya merah darah. Dengan gulungan ini, aku akan menguasai kekuatanmu, wahai manusia masa depan. Jiwon membeku. Taijin bukan sekedar pejabat korup, ia memiliki sesuatu yang supranatural. Sistem berbunyi keras. Artefak di tangan Gisa Taijin adalah relik kelaparan. Ia dapat mengendalikan kelaparan di seluruh negeri. Jiwon berbisik pelan. Ini bukan sekedar penyelamatan desa, ini perang melawan iblis kelaparan. Penjara bawah tanah itu terasa semakin sempit ketika cahaya merah darah dari relik kelaparan mulai memenuhi ruangan. Taijin menatap Jiwon dengan senyum bengis. Kekuatanmu, teknologi masa depanmu akan menjadi milikku. Yanwah berdiri di depan Jiwon, melindunginya dengan tubuh rapuhnya. Tolong jangan sakiti dia. Taijin mengangkat gulungan. Simbol-simbol kuno bergerak seolah hidup. Sistem milik Jiwon segera merespons. Risiko, kekurangan daya, kematian pengguna. Solusi, pecahkan ritual dalam 300 detik. 300 detik? Apa maksudnya? Jiwon panik. Taijin mulai membaca mantra. Lantai bergetar. Angin hitam muncul dari gulungan, melilit tubuh Jiwon. Tiba-tiba, dor! Pintu penjara meledak. Seseorang melompat masuk dengan pedang panjang bercahaya biru. Seorang pria muda, tampan, berseragam militer kerajaan. Namaku, Jenderal Min Suho. Lepaskan pemuda itu, Gisa Taijin. Suho mengayunkan pedangnya, memotong aliran energi gulungan. Jiwon terlepas, terjatuh dalam pelukan Yanwah. Taijin menatap Suho dengan mata memerah. Kau tidak mengerti apa yang kau lawan, bocah kerajaan. Yang kupahami, kata Suho, kau telah mengkhianati rakyat dan menggunakan kekuatan iblis. Pertarungan hebat pun dimulai. Berikutnya, Suho membawa Jiwon dan Yanwah keluar dari penjara. Namun sebelum jauh, sistem berbunyi. Energi pengguna tersisa 9%. Mode perlindungan non-aktif. Yanwah, kita harus cepat. Jiwon hampir pingsan. Dari kejauhan, Taijin berteriak, lari saja, kalian tak akan mampu melawan relik ini. Suho memimpin jalan melewati hutan gelap. Hujan turun tanpa ampun, namun begitu mencapai lembah, puluhan bayangan hitam muncul dari tanah. Mereka, apa itu? Tanya Yanwah ketakutan. Jiwon memicingkan mata. Itu bukan manusia. Bayangan-bayangan itu kurus, matanya merah, kulitnya menempel pada tulang, seperti orang yang kelaparan selama puluhan tahun. Sistem identifikasi. Entitas terdeteksi, roh kelaparan. Makhluk astral tercipta dari penderitaan manusia di masa ini, terkontrol oleh relik kelaparan. Suho menghunus pedangnya, cahaya biru memancar. Kalian sembunyi di belakangku. Roh-roh itu menyerbu. Suho bertarung sendirian, tebasan pedangnya menimbulkan kilatan cahaya. Namun jumlah mereka semakin banyak. Sementara itu, Jiwon melihat layar hologram bergetar. Fitur baru terbuka, mode ransum darurat, butuh 12% energi. Tapi energiku tinggal 9%. Jiwon menggigit bibir. Yanwah memegang tangannya. Gunakan energiku. Apa? Tidak, sistem ini tidak bisa. Namun saat tangan Yanwah menyentuh panel hologram, energi putih mengalir dari tubuhnya. Sinkronisasi pengguna kedua berhasil. Energi meningkat 21%. Jiwon terperangah. Yanwah, apa kau juga punya? Yanwah tersenyum samar. Nanti saja kita bahas. Sekarang gunakan itu.
Jiwon mengaktifkan mode tersebut. Tiba-tiba, langit memekik. Dari balik awan, ribuan partikel cahaya jatuh seperti hujan emas. Dan saat menyentuh tanah, roh kelaparan itu mematung. Tiba-tiba, aroma makanan memenuhi udara. Benda-benda seperti roti, bubur hangat, dan kaldu muncul di tangan roh-roh itu. Mereka menatap makanan itu, ragu, lalu memakannya dengan rakus. Dalam sekejap, mereka menangis, lalu menghilang dalam cahaya damai. Suho tercengang. Kau menyembuhkan mereka? Sistem ini, ucap Jiwon, tak hanya membuat makanan, ia memulihkan rasa cukup yang hilang dari jiwa manusia. Suho menepuk bahu Jiwon. Kau harus ikut denganku ke ibu kota. Raja perlu mengetahui hal ini. Tidak, Jiwon menatap lembah. Tajin ingin kekuatan sistemku. Kalau dia menyerang desa lagi, Suho menggeleng. Kami sudah memindahkan warga tadi malam. Desa itu telah kosong. Jiwon menarik nafas lega. Tapi Yenwah menatap hutan gelap. Aku merasa ini baru permulaan. Dan ia benar. Dalam perjalanan ke ibu kota, Jiwon bertanya kepada Yenwah. Tadi energi dari tubuhmu apa itu? Yenwah menggenggam kain bajunya. Ia tampak ragu. Sebenarnya, aku bukan gadis biasa. Suho menoleh, tampak ikut mendengarkan. Ayahku meninggal bukan karena kelaparan. Yenwah menatap tanah. Dia dibunuh setelah mencoba mengubur sebuah kotak misterius. Kotak? Tanya Jiwon. Yenwah membuka saku bajunya. Sebuah benda kecil seperti kristal roti beras berwarna putih bersinar di telapak tangannya. Ayah bilang, ini adalah bagian dari relik kenyang, lawan dari relik kelaparan. Suho menghela napas. Itu legenda kuno yang dipercaya hanya dongeng. Tidak, kata Yenwah. Ayah menemukan pecahannya sebelum dia. Ia terdiam, menahan air mata. Jiwon memegang tangan Yenwah. Aku akan menjagamu. Saat itu sistem berbunyi. Sinkronisasi energi deteksi, relik kenyang, fragmen. Dengan fragmen ini, pengguna dapat mengakses fitur pemurnian makanan. Akan aktif di level 3. Jiwon memandang Yenwah, terkejut. Kau adalah kunci kekuatan selanjutnya. Namun sebelum mereka sempat berkata lagi, hutan berguncang. Puluhan panah melesat. Serangan! Teriak Suho. Dari balik pepohonan muncul puluhan pasukan bersenjata lengkap. Wajah mereka pucat, bibir pecah-pecah, mata merah. Suho maju. Itu prajurit kerajaan yang hilang 2 bulan lalu. Jiwon memeriksa dengan sistem. Entitas, prajurit kelaparan. Manusia yang diubah oleh relik kelaparan menjadi pengikut setia. Yenwah gemetar. Mereka bukan lagi manusia. Tajin muncul di puncak bukit. Gulungan relik kelaparan bersinar. Aku akan menciptakan dunia baru, di mana yang kuat memakan yang lemah. Ia mengangkat tangan. Para prajurit iblis menyerbu seperti binatang buas. Suho berteriak, "Bawa Yenwah, aku akan menahan mereka." Tapi, pergi. Dengan terpaksa, Jiwon menarik Yenwah dan berlari ke arah sungai. Namun prajurit-prajurit itu mengejar. Jiwon mengaktifkan sistem, mode dapur portabel, menciptakan kabut makanan. Kabut putih keluar mengalihkan perhatian prajurit iblis. Namun hanya sesaat. Tiba-tiba seorang prajurit memukul Jiwon hingga terjatuh. "Jiwon!" Yenwah menjerit. Prajurit itu mengangkat pedangnya tinggi. Lalu, terang. Seseorang menangkisnya. Sosok berjubah putih dengan topeng rubah putih emas berdiri di depan Jiwon. Siapa dia? "Sembunyilah di belakangku," kata sosok bertopeng itu. Gerakannya cepat, hampir seperti bayangan. Dalam hitungan detik, ia menumbangkan beberapa prajurit iblis. Tajin geram.
Ah, jadi kau akhirnya muncul. Jiwon menatap tajam. Siapa kau? Sosok bertopeng rubah menunduk sedikit. Aku, seseorang yang juga kehilangan semuanya karena kelaparan, dan aku tak ingin sejarah mengulang tragedi yang sama. Ia mengambil kantong kecil berisi serbuk putih dan membukanya. Saat ditebar di udara, prajurit-prajurit iblis mematung, lalu tumbang. Jiwon terkejut. Apa itu? Sosok topeng rubah menatapnya. Serbuk kenyang, benda yang seharusnya musnah ratusan tahun lalu. Yenwah terperanjat. Itu sama seperti fragmen yang kusimpan. Sosok topeng rubah tersenyum di balik maskernya. Betul, dan kau adalah pewarisnya. Sebelum penjelasan lebih lanjut, Tajin menurunkan gulungan dan menciptakan gelombang energi hitam. Gelombang itu menyapu seluruh lembah. Suho yang terluka parah jatuh berlutut. Jiwon menjerit, "Suho!" Energi hitam itu melilit tubuh Jiwon dan Yenwah. Sosok topeng rubah mencoba menolong namun terlempar jauh. Tajin tertawa keras. Dunia ini butuh kelaparan. Hanya dengan penderitaan kita bisa membuat orang patuh. Energi gelap menyelimuti semuanya. Dan Jiwon tenggelam dalam kegelapan. Saat Jiwon membuka mata, ia berada di ruang gelap tak berujung. Di langit-langit, jika itu bisa disebut langit, terdapat aura merah berputar. Sistem muncul dengan warna berbeda, warna merah gelap. Mode dipaksa dimensi kelaparan. Ini adalah ruang yang diciptakan oleh relik kelaparan. Di sini, waktu tak berjalan dan kelaparan adalah hukuman abadi. Terdengar langkah kaki. Dari kegelapan muncul sosok kurus, rambutnya acak-acakan, matanya tajam. Jiwon membeku. Itu aku. Benar, di hadapannya berdiri refleksi dirinya sendiri, versi dirinya yang hancur, kelaparan, dan putus asa. Kenapa ada aku di sini? Refleksi itu mendekat dan berbisik. Aku adalah masa depanmu jika kau gagal menyelamatkan dunia ini. Jiwon gemetar. Tidak mungkin. Refleksi itu menyerang. Jiwon terhempas. Ia tak punya kekuatan. Energinya hampir habis. Namun, suara lembut memanggilnya. Jiwon, Yenwah, sebuah cahaya putih muncul dari kejauhan. Yenwah berjalan mendekat, membawa fragmen relik kenyang yang bersinar terang. Aku mencarimu, jangan menyerah. Refleksi gelap Jiwon berteriak, seolah terbakar oleh cahaya itu. Relik kenyang terhubung dengan sistem. Level pengguna meningkat menjadi level 3. Sistem berubah warna menjadi biru terang. Jiwon berdiri, tubuhnya dipenuhi energi baru, bersih, hangat, dan penuh harapan. Aku tidak akan membiarkan kelaparan mengatur dunia ini lagi. Ia mengangkat tangannya. Energi putih meledak, refleksi gelapnya hancur menjadi cahaya. Dimensi kelaparan retak, semua bergetar, dan Jiwon serta Yenwah melayang keluar dari ruang itu. Mereka terbangun di sebuah gua kuno. Sosok topeng rubah dan Suho ada di sana menjaga mereka. Kalian kembali, kata Suho lega. Sosok topeng rubah berlutut. Relik kenyang telah memilih kalian. Jiwon memeriksa panel sistem yang kini berubah drastis. Sistem level 3 aktif. Fitur baru, pemurnian bahan pangan, perlindungan desa skala besar, pemanggilan dapur bergerak, penyembuhan malnutrisi tingkat tinggi, deteksi relik di seluruh negeri. Satu notifikasi terakhir muncul. Misi utama baru. Hentikan relik kelaparan sebelum ia menguasai seluruh Joseon. Jika gagal, masa depan manusia akan runtuh. Suho berdiri, menggenggam pedangnya. Taijin kini menjadi ancaman nasional. Kita harus pergi ke ibu kota dan memperingati raja. Sosok topeng rubah menambahkan,
Dan ada satu hal penting, relik kelaparan bukan hanya satu. Jiwon menegang. Apa maksudnya? Bukan satu. Topeng Rubah melepas maskernya, dan identitasnya membuat semuanya terkejut. Aku adalah penjaga terakhir relik kenyang, dan aku tahu bahwa ada 4 relik kelaparan lainnya. Yenhua menutup mulutnya, syok. Berarti Taijin baru memegang 1? Benar, kata sang penjaga. Dan 4 lainnya sedang bangkit. Semua terdiam. Angin malam bertiup pelan. Jiwon mengepalkan tinjunya. Kalau begitu, kita akan menghentikan semuanya. Yenhua meraih tangannya. Kita bersama. Dengan itu, mereka memulai perjalanan baru, perang melawan relik kelaparan yang tersebar di seluruh Joseon, dan dunia mulai berubah.